Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Ternawati. Saya dari program studi PGSD semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas orasi dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran PKN SD, yang dimana kita diutus untuk membuat video terkait dengan orasi, baik itu pemilihan ketua RW, organisasi, ataupun yang lainnya. Di sini saya akan memposisikan diri sebagai kandidat atau calon ketua umum dari sebuah organisasi, yaitu UKM Hikmah Surya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Jangan lupa ditonton, subscribe, dan juga komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam genre. Baik teman-teman semua, saya di sini Tanti Ternawati sebagai calon kandidat Ketua Umum Hikmah Surya Universitas Muhammadiyah Purworejo periode 2025-2026. Hadirnya saya di sini bukan hanya ingin menyampaikan orasi, tetapi mengajak teman-teman semua untuk merenungkan terkait dengan sebuah organisasi yang akan kita bawa kemana untuk langkah dan juga tumbuhnya di tengah dari bangsa Indonesia yang kita lihat tidak sedang begitu baik-baik saja. Kita hidup di era serba cepat teman-teman, di mana teknologi semakin canggih, kemudian informasi semakin cepat kita dapatkan dalam hitungan detik. Hal ini menjadikan kita untuk bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan teknologi, karena banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Namun, di balik kemajuan perkembangan teknologi tersebut, ternyata banyak kita saksikan bahwa hal tersebut meningkatkan polarisasi, perpecahan, toleransi, dan juga krisis nilai di kalangan generasi muda, khususnya kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, dan juga sebagai agen of change yang digadang-gadang sebagai agen perubahan dari suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini menjadi konflik dan juga forum dialog yang dimana perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Keberagaman justru dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Hal-hal tersebut masih sering kita jumpai dalam sebuah organisasi teman-teman. Seperti kita tahu bahwasanya di organisasi itu kan terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya. Orang-orang yang memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda, cara pikir berbeda, cara kerja berbeda-beda. Namun, perbedaan itu seharusnya bukan menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi sebuah alasan untuk menjadi perpecahan dalam organisasi. Oleh karena itu, ketikanya nanti saya menjadi seorang ketua umum, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah dalam kepemimpinan saya akan menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai persatuan dan juga kesatuan, di mana hal ini menyimbolkan bahwasanya Pancasila adalah nilai hidup dan juga Hikmah sebagai generasi, sebagai organisasi generasi muda memiliki peran strategis untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena perlu kita tahu teman-teman semua, bahwasanya persatuan dan kesatuan itu bukanlah berarti menyamakan perbedaan atau menyamakan pendapat, tetapi bagaimana kita merawat perbedaan agar tetap berada dalam satu tujuan yang bersama. Seperti halnya sebuah organisasi yang memiliki satu tujuan bersama. Kemudian visi dan misi saya ketika nanti saya menjadi seorang pemimpin, terutama sebagai Ketua Umum Hikmah Surya Universitas Muhammadiyah Purworejo periode 2025-2026, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, yaitu saya ingin mewujudkan Hikmah Surya sebagai organisasi yang solid, inklusif, dan juga mampu berdaya saing berlandaskan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan juga mencetak generasi muda yang berkarakter, berencana, dan juga bertanggung jawab. Hal tersebut bisa terlaksana dengan beberapa misi. Yang pertama adalah, 1, saya ingin mempersatukan dan memkokohkan
atau mengkompakan anggota Pikma Surya melalui komunikasi terbuka, saling menghargai dan kerjasama antar bidang. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepemimpinan dalam organisasi. Karena ketika kita sudah tumbuh rasa bersama, rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi, maka persatuan dan kesatuan pun akan bisa terimplementasikan. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada setiap program kerja. Dalam setiap bidang harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kesatuan dan juga persatuan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kapasitas kader atau anggota dari UKM Pikma Surya itu sendiri melalui beberapa program, contohnya adalah kegiatan upgrading dan juga lain sebagainya. Yang mana hal ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan moral dan juga karakter serta cara berpikir kritis bagi orang-orangnya dalam menghadapi isu-isu sosial yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita ataupun terjadi pada bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis, aman, dan juga sportif sebagai ruang tumbuh bersama bagi seluruh anggota. Jadi saya ingin menciptakan bahwasanya UKM Pikma itu sebagai ruang untuk tumbuh dan juga berproses bagi setiap anggota yang bersinergi, berpartisipasi, dan ikut serta dalam UKM tersebut. Jadi tidak ada rasa canggung ataupun rasa takut untuk memulai. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan sinergi dengan pihak internal dan juga eksternal demi memperluas dampak positif dan juga jejaring dari UKM itu sendiri. Dan nantinya kita harapkan bahwasanya kita tidak hanya bergelut di dalam sebuah kampus saja, tetapi kita juga ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, eksternal, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan juga integritas dari kita sebagai anggota ataupun kader UKM Pikma Surya Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian nilai persatuan dan juga kesatuan yang akan saya implementasikan dalam UKM nanti ketikanya saya menjadi seorang ketua umum adalah yang pertama, budaya organisasi yang inklusif dan terbuka. Jadi dalam setiap pembahasan nantinya kita tidak boleh ada hal-hal yang ditutup-tutupi, entah itu dari ketua ataupun dari anggota sampai anggotanya. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak hanya mengambil dari sudut pandang orang satu ataupun sudut pandang saya sebagai seorang ketua. Tetapi di sini, kita akan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat bersama dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, program kerja kolaboratif lintas divisi agar tidak ada skep antara kami dan mereka. Jadi di sini walaupun kita basisnya internal untuk kegiatan internal, tetapi ada program kerja yang mengaitkan kolaborasi dengan departemen satu dengan yang lain, bidang satu dengan yang lain, atau dengan divisi satu dengan divisi yang lain. Karena di UKM Pikma Surya ini ada 3 divisi, ada 4 divisi, yaitu divisi organisasi, divisi humas dan publikasi, divisi konselor, dan juga divisi pendidik sebaya. Nah, di sini nanti kita akan ubah mindset mereka, di mana mereka harus membangun kolaborasi antar internal divisi. Hal tersebut akan membangun rasa kekeluargaan mulai dari internal terlebih dahulu, agar tidak ada skep antara kami ataupun mereka. Karena perlu kita tekankan kembali bahwasanya untuk bisa menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu harus dimulai sejak dini, sejak dari diri kita sendiri, sejak dari internal organisasi kita, baru kita bisa menanamkan, mengimplementasikan, mengajarkannya kepada orang-orang lain. Oke. Karena saya percaya organisasi yang kuat bukan organisasi yang bebas konflik, tetapi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa. Karena pada dasarnya ketika kita sudah masuk ke dalam organisasi, tidak mungkin tidak akan ada konflik. Karena dari konflik itulah kita belajar untuk membangun persatuan dan juga kesatuan. Kemudian, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang bisa kita terapkan dalam UKM Pikma Surya itu sendiri nantinya untuk periode ke depan adalah yang pertama, karena di sini kita ada divisi pendidik sebaya dan juga konselor, nilai-nilai yang kita bangun adalah yang pertama ruang edukasi yang empatik, di mana kita membuat forum ruang edukasi agar teman-teman dari mahasiswa lain juga bisa merasakan kehadiran dari Pikma itu sendiri.
Kemudian yang kedua, ruang diskusi yang saling menghargai. Dalam ruang diskusi ini, kita tidak membatasi siapa saja yang ikut dan kita tidak membatasi setiap orang untuk berpendapat. Tapi kita berikan ruang terbuka untuk mereka berpendapat, mereka mengutarakan pemikirannya, mereka menyampaikan idenya secara terbuka. Nah, baru nanti dari ide-ide tersebut kita olah secara musyawarah. Kemudian yang ketiga, ruang pengembangan diri yang manusiawi. Ketika nanti saya sebagai ketua umum, saya ingin adanya program yang menyediakan ruang untuk mengembangkan diri, entah itu dari public speaking, manajemen waktu, kemudian administrasi keuangan, ataupun administrasi persyaratan yang ada dalam organisasi, agar mereka semua paham apa hal-hal yang perlu kita pelajari dalam sebuah organisasi. Tidak hanya terkait dengan tanggung jawab program kerja, tetapi terkait dengan hal-hal nilai-nilai lain yang nantinya bisa kita gunakan atau kita olah atau kita implementasikan ketika kita sudah demisioner atau sudah tidak menjabat. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit orasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan ketika nanti saya menjabat sebagai seorang pemimpin atau ketua umum dari Pikma Surya. Harapannya adalah di sini kita dalam satu organisasi bisa menjadi tempat untuk tumbuh dan juga berkembang bersama, menjadi generasi yang berencana, menjadi generasi yang berkarakter, menjadi generasi yang memahami dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena pada dasarnya kita tidak boleh menganggap perbedaan itu tidak baik, tetapi bagaimana cara kita mengelola perbedaan tersebut agar menjadi tetap satu dalam satu kesatuan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hidup mahasiswa, hidup. Hidup mahasiswa, hidup. Jangan lupa pilih nomor 1. Saya Tanti Ternawati undur diri. Mohon maaf jika banyak salah dalam berucap ataupun bertindak. Nun wal falah mimma yasturun. Salam sehat, salam gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.